Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 192191043 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah ilmu gizi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Arif Abdul Malik, MPD, dan Ibu Seli Purnama, MPD. Materinya yaitu mengenai perhitungan nilai kalori makanan. Keseimbangan energi ditentukan oleh energi yang dikeluarkan atau kalori output sama dengan energi yang masuk atau kalori intake. Nah, kemudian gizi seimbang. Gizi seimbang sama dengan gizi yang baik. Di antaranya asupan zat gizi dengan kebutuhan zat gizi itu seimbang, tidak berat sebelah. Atau asupan zat gizi sesuai kebutuhan zat gizi. Nah, kemudian ada instrumen untuk menghitung nilai kalori bahan makanan. Di antaranya yaitu nilai kalori makanan. 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Kemudian 1 gram protein mengandung 4 kalori dan 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Kemudian ada daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. DKBM merupakan tabel yang memuat berbagai jenis makanan beserta kandungan zat gizinya. Ada juga ukuran rumah tangga atau URT. URT merupakan daftar takaran bahan makanan. URT merupakan daftar takaran bahan makanan. Untuk contoh perhitungan nilai kalori makanan akan ada di video berikut ini. Itu adalah contoh untuk menghitung nilai kalori bahan makanan sehari-hari. Rumusnya sama dengan BDD per 100 atau DBKM dikali berat atau URT dikali jumlah KH dikali nilai kalori. Pada pagi hari, yang pertama yaitu 3/4 gelas nasi beras giling. URT atau berat sama dengan 100 gram dan BDD sama dengan 100. Karbohidrat sama dengan 100 dari BDD per atau dibagi 100 dari rumus kemudian dikali 100 dari URT atau berat per 100, itu dari rumus, dikalikan 40,6 dari karbohidrat 3/4 gelas nasi dan dikali 4. Karbohidrat itu senilai dengan 4 kalori. Jadi hasilnya yaitu 162,4 kalori. Kemudian protein sama 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 2,1, yaitu protein yang terkandung dalam nasi, dan dikali 4 sama dengan 8,4. Kemudian lemak
sama dengan 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 0,1 dikali 9. Satu kalori lemak itu mengandung 9 kalori. Hasilnya yaitu 0,9. Nah, jumlah keseluruhan yaitu 171,7 kalori. Kemudian yang kedua yaitu saya memasukkan ikan emas dengan URT sama dengan URT atau berat sama dengan 45 gram dan BDD yaitu 80. Karbohidrat sama dengan 80 diambil dari BDD per 100 dari rumus dikali 45 dari URT atau gram atau berat dari ikan emas tersebut di per 100, kemudian dikali 0. 0 itu karbohidrat dari ikan dan dikali 4. Satu karbohidrat itu sama dengan 4 kalori, jadi sama dengan 0 hasilnya. Kemudian protein 80 per 100 dikali 45 per 100 dikali 16,0 itu dari protein ikan tersebut dan dikalikan 4 sama dengan 23,04 kalori. Nah, kemudian lemak yaitu 80 per 100 dikali 45 per 100 dan dikali 2,0. 2,0 ini adalah lemak di dalam ikan tersebut. Kemudian dikali 9 yaitu 1 kalori lemak itu mengandung 9 kalori sama dengan 6,48 dan totalnya yaitu 29,52 kalori. Kemudian yang ketiga yaitu oncom. Satu potong besar oncom dengan berat atau URT yaitu 25 gram dengan BDD 100. Nah, karbohidratnya karbohidrat sama dengan 100 dari BDD per 100 dari rumus dikali 25 URT per 100 dari rumus dikali 22,6 itu karbohidrat dari satu potong besar oncom dikali 4 sama dengan 22,6. Kemudian proteinnya sama dengan 100 per 100 atau 100 dibagi 100 dikali 25 dibagi 100 dikali 13,0 yaitu protein yang terkandung dalam satu potong oncom besar dikali 4 sama dengan 13. Kemudian lemak sama dengan 100 per 100 dikali 25 per 100 dikali 6,0 yaitu lemak yang terkandung dalam satu potong besar oncom dikali 9. Hasilnya yaitu 13,5 dan hasil keseluruhannya itu 49,1 kalori. Kemudian jumlah kalori di pagi hari atau dari makanan yang di sini yaitu sebesar 250,32 kalori.
Nah, kemudian pada siang atau pada siang hari. Nah, yang pertama itu 3/4 gelas nasi beras giling. Nasi beras giling dengan URT atau berat 100 gram dan BDD sama dengan 100. Karbohidrat sama dengan 100 per 100, 100 dari BDD per 100 dari rumus dikali 100 dari gram dan per 100 dari rumus dikali 40,6 dan dikali 4. Hasilnya yaitu 162,4 kalori. Proteinnya 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 2,1 protein yang terkandung dalam nasi dan dikalikan 4 yaitu hasilnya 8,4. Lemak 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 0,1 dan dikalikan 9 sama dengan 0,9. Hasil dari keseluruhan ini adalah 171,7 kalori. Yang kedua itu telur ayam. Dengan URT atau berat yaitu 55 gram dengan BDD 90. Nah, karbohidrat sama dengan 90 per 100 dikalikan 55 dari URT atau gram per 100 dari rumus dikali karbohidrat dalam telur ayam yaitu 0,7 dan dikalikan 4. Satu karbohidrat itu 4 kalori sama dengan 1,38 kalori. Kemudian protein sama dengan 90 per 100 dikali 55 per 100 dikalikan protein yang terkandung dalam telur ayam yaitu 12,8 dan dikalikan 4. Hasilnya yaitu 25,34 kalori. Kemudian lemak sama dengan 90 per 100 dikali 55 per 100 lemak yang terkandung dalam telur ayam yaitu 11,5 dikalikan 9 sama dengan 51,23. Nah, hasil keseluruhannya itu 77,95 kalori. Kemudian yang ketiga yaitu 2 potong tahu sedang. Dengan URT sama dengan 100 gram dan BDD 100. Karbohidrat sama dengan 100 per 100 dikali 100 per 100 dikalikan karbohidrat yang terkandung dalam 2 potong tahu sedang yaitu 1,6 dikalikan 4 yaitu sama dengan 6,4. Kemudian protein sama dengan 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali protein yang terkandung dalam 2 potong tahu sedang yaitu 7,8 dan dikalikan 4. Hasilnya yaitu 31,2 kalori. Kemudian lemak sama dengan 100 per 100 dikali 100 per 100 dikalikan lemak yang terkandung dalam 2 potong tahu yaitu 4,6
dan dikalikan 9, yaitu 41,4 kalori. Hasilnya totalnya yaitu 79 kalori. Kemudian yang nah ini ada salah. Saya lupa memasukkannya satu lagi. Nah, yang keempat yaitu setengah buah alpukat besar. Dengan URT 50 gram dan BDD 61. Karbohidrat sama dengan 61 dari BDD per 100 dari rumus dikali 50 per 100 dikali 7,7 dari karbohidrat dalam alpukat sama dengan dikalikan 4 sama dengan 9,39 kalori. Kemudian protein sama dengan 61 per 100 dikali 50 per 100 dikalikan protein yang terkandung dalam buah alpukat yaitu 0,9 dikali 4 sama dengan 1,09. Kemudian lemak sama dengan 61 per 100 dikali 50 per 100 dikali lemak yang terkandung dalam buah alpukat yaitu 6,5 dan dikali 9 hasilnya yaitu 17,84. Jam berapa? Hasilnya yaitu 28,32 kalori. Jumlah kalori pada siang hari yaitu sama dengan 356,97 kalori. Kemudian pada sore hari, yang pertama itu yaitu 3/4 gelas nasi beras giling dengan URT atau berat yaitu 100 gram dan BDD 100. Kemudian karbohidrat sama dengan 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 40,6 dari karbohidrat dalam nasi dan dikalikan 4. Hasilnya yaitu 162,4 kalori. Kemudian protein sama dengan 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 2,1 dikali 4 sama dengan 8,4 kalori. Kemudian lemak sama dengan 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 0,1 yaitu lemak yang terkandung dalam nasi dan dikalikan 9. Hasilnya 0,9. Jumlah keseluruhan yaitu 171,7 kalori. Nah, kemudian yang kedua yaitu 1 potong oncom besar.
dengan URT atau berat sama dengan 25 gram dan BDD sama dengan 100. Karbohidrat sama dengan 100 per 100 dikali 25 per 100 dikali 22,6, yaitu karbohidrat yang terkandung dalam oncom, dan dikalikan 4, hasilnya itu 22,6 kalori. Kemudian protein sama dengan 100 per 100 dikali 25 per 100 dikalikan 13,0, itu protein yang terkandung dalam oncom, dan dikalikan 4 sama dengan 13 kalori. Kemudian lemak sama dengan 100 per 100 dikali 25 per 100 dikali 6,0 dan dikalikan 9, hasilnya yaitu 13,5 kalori. Hasil keseluruhan yaitu 49,1 kalori. Nah, yang ketiga yaitu 1 potong daging ayam sedang. Dengan URT sama dengan 40 gram, maaf. Dan BDD sama dengan 58. Karbohidrat sama dengan 58 per 100 dikali 40 atau URT per 100 dari rumus dikalikan 0, karbohidrat yang terkandung dalam daging dikalikan 4 sama dengan 0. Kemudian protein sama dengan 58 per 100 dikali 40 per 100 dan dikalikan 18,2, atau protein yang terkandung dalam 1 potong daging ayam sedang dikalikan 4, hasilnya itu 16,88 kalori. Terakhir lemak yaitu sama dengan 58 per 100 dikali 40 per 100 sama dikalikan 25,0, atau lemak yang terkandung dalam 1 potong daging ayam sedang dikalikan 9 sama dengan 52,2 kalori. Hasilnya yaitu 69,08 kalori. Jumlah kalori dalam sore ini yaitu sebesar 289,88 kalori. Dan jumlah dari kalori per harinya yaitu kurang lebih 897,17 kalori. Selanjutnya yaitu contoh menu makanan rendah kalori senilai 1000 dan sampai 1300 kalori. Waktu makan yaitu pada pagi hari, yang 1000 kalori itu setengah gelas nasi atau 6 sendok makan. Kemudian 1 butir telur, kemudian setengah mangkuk sayur, dan 1 potong buah. Nah, untuk yang 1300 kalori yaitu setengah gelas nasi atau 6 sendok makan, 1 butir telur, setengah mangkuk sayur, dan 1 potong buah. Kemudian pada siang hari, setengah gelas nasi atau 6 sendok makan, 1 potong daging sedang, 1 potong tempe sedang, setengah mangkuk sayur, dan 1 potong buah. Itu untuk 1000 kalori.
Untuk yang 1300 kalori diantaranya yaitu setengah gelas nasi atau 9 sendok makan nasi, kemudian 1 potong daging sedang, 1 potong tempe sedang, kemudian 1,5 mangkuk sayur. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip penyusunan menu makanan. Kualitas dan kuantitas gizi. Kualitas memenuhi kaidah 4 sehat 5 sempurna, sedangkan kuantitas sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan aktivitas anggota keluarga. Hidangan dapat dinikmati dan memenuhi selera seluruh anggota keluarga. Kemudian dapat memberi rasa kenyang, harus terjangkau oleh keuangan keluarga, tidak bertentangan dengan persyaratan sosial dan budaya, dan disesuaikan dengan ketersediaan pangan setempat. Nah, kemudian ada pula syarat-syarat menu yang baik, yaitu harus cukup mengandung zat-zat gizi sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan. Kemudian dapat menimbulkan selera atau selera makan menjadi yang biasanya kalau misalkan mau makan itu malas-malasan, tapi sekarang jadi pengen makan gitu. Kemudian harus dikombinasikan dengan warna, rasa, dan jenis hidangan supaya selera makan bertambah dan pada saat makan itu ada kesan menarik untuk makan. Dan ada pergantian menu di setiap harinya supaya tidak jenuh. Kemudian pedoman gizi seimbangan atau PGS. Nah, ada 4 pilar PGS diantaranya yaitu 1. Mengkonsumsi makanan beragam. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih seperti makan makanan yang bersih, dicuci dahulu, kemudian tidak merokok, dan pola hidup sehat. Kemudian melakukan aktivitas fisik seperti rajin olahraga setiap hari minimal 12 menit. Kemudian mempertahankan berat badan normal supaya tidak terjadinya obesitas. Nah, kemudian 10 pesan pedoman gizi seimbang. Yang pertama itu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua yaitu makan sayur dan buah-buahan. Kemudian lauk pauk protein yang tinggi. Kemudian poin yang keempat yaitu aneka ragam makanan pokok supaya tidak membuat kita aneka ragam makanan pokok ini supaya membuat nafsu makan menjadi bertambah. Kemudian batasi makanan manis, asin, dan lemak. Kemudian sarapan di pagi hari, terus perbanyak minum air putih, baca laba makanan, terutama expirednya kapan supaya kita memakan makanan tersebut aman bagi kita. Kemudian cuci tangan dengan air bersih dan sabun, apalagi pada saat pandemi ini kita harus rajin-rajin mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Dan yang terakhir yaitu berolahraga. Seperti yang tadi saya katakan, berolahraga setiap hari minimal 12 menit. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.